Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, khususnya kelas 11. Baik, melalui video ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan pembahasan latihan soal fluida ya. Karena kemarin belum sempat kita bahas. Nah, ini soal-soal ini sebagai bahan kalian untuk menghadapi PTS gitu ya. Nah, ada beberapa soal yang akan kita bahas pada video ini. Dan ini bisa jadi soalnya itu nanti mirip atau ekivalen dengan ini sehingga kalian harus benar-benar memperhatikan, bisa jadi nanti caranya itu sama ya untuk mengerjakannya. Baik, diawali dari soal ini ya, nomor 1 ini adalah kita baca soalnya dulu. Balok yang tingginya 40 cm dan massa jenisnya 0,75 gram per sentimeter kubik gitu mengapung di atas zat cair yang massa jenisnya 1,5 gram per sentimeter kubik. Maka tinggi balok yang muncul di permukaan zat cair adalah titik-titik ya. Oke. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan soal ini itu begini ya. Kita misalnya punya bak gitu, oke, terus berisi air gitu ya kan. Nah, maka di dalam bak itu ada balok ya. Balok itu tingginya 40 cm. Nah, 40 cm itu tinggi totalnya ya. Kalau kita ini, nah tapi kan sebagian terapung. Berarti sebagian balok itu tenggelam dalam zat cair gitu ya. Nah, kalau tinggi totalnya balok itu adalah 40 cm gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tinggi balok yang muncul di permukaan, berarti tinggi balok di sini ya. Oke, kita akan menghitung tinggi balok yang muncul di permukaan zat cair itu. Nah, kita ketahui bahwa eh, kasus ketika benda di dalam zat cair ini ada eh, yang kita sebut sebagai gaya apung, ya, gaya apung atau gaya Archimedes ya. Jadi kalau benda di dalam zat cair itu anak-anakku itu mendapat dua gaya. Yang pertama adalah gaya apung FA, ini arahnya ke atas gitu ya. Nah, gaya apung inilah yang menyebabkan benda terkesan lebih ringan. Bukan terkesan ya, menjadi lebih ringan dibanding berat benda ketika diukur di udara gitu ya. Selanjutnya adalah gaya berat. Nah, gaya berat itu adalah gaya yang diakibatkan oleh gaya gravitasi dan itu selalu dimiliki benda ketika benda berada di permukaan bumi. Ini yang harus kita ingat bahwa ketika benda di dalam zat cair seperti ini, benda akan mengalami dua gaya, minimal dua gaya, yaitu gaya FA ke atas dan gaya berat ke bawah. Oke, gitu ya. Nah, dalam keadaan setimbang seperti ini, ya, karena ini tidak bergerak bendanya, oke, maka sesuai hukum 1 Newton itu bahwa FA ya kan, FA ini akan sama dengan gaya beratnya. Oke, ketika gayanya seimbang, gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, maka benda akan diam ya, tidak akan bergerak seperti itu. Nah, masalahnya adalah FA ini apa? Gaya apung ini ternyata punya rumus tersendiri ya. Gaya apung ini seperti yang kita pahami, FA ini adalah gaya apung atau gaya Archimedes, rumusnya rho zat cair ya kan, di sini terserah zat cairnya apa kali volume benda yang tercelup gitu dikali gravitasi. Nah, sedangkan gaya berat kita tahu bahwa gaya berat itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Atau dalam hal ini massa bisa kita ganti dengan rho benda dikali volume benda ya, volume benda total ini ya, tapi dikali gravitasi. Nah, jadi dari dua persamaan ini kita masukkan ke rumus ini ya, anak-anak, bahwa kita peroleh begini, berarti rho ya kan, rho zat cair, oke, kali volume benda yang tercelup kali gravitasi sama dengan rho benda gitu kan, kali volume benda total kali gravitasi. Nah, di sini bisa kita coret, oke, gravitasinya, sehingga tinggal rho zat cair, volume benda tercelup sama dengan rho benda kali volume benda total. Nah, kita pindah ke sini ya, biar enak. Rho zat cairnya kita tahu tadi
massa jenis zat cairnya adalah berapa? 1,5 gram ya. Kita masukkan angkanya berarti 1,5 dikali volume benda tercelupnya. Kita nggak tahu volume benda tercelupnya berapa. Oke. Volume benda tercelup artinya volume ini ya. Oke, segini ya. Oke. Sama dengan gitu, rho bendanya adalah 0,75. Ini rho benda. Oke, miliknya benda. 0,75. Oke. Dikali volume total benda ya. Volume total benda. Volume total benda juga tidak diketahui. Nah, volume total benda, benda total gitu ya. Oke, tapi kita punya clue di sini bahwa benda ini tingginya itu 40 cm. Kalau kita kaitkan dengan volume, kalau dia balok gitu ya. Oke, balok gitu kan. Oke. Nah, maka karena ini H tinggi, maka volume itu sebetulnya ya panjang, oke, kali lebar, kali tinggi atau kali H ya. Kali H dalam hal ini ya. T atau H boleh sama aja. Artinya panjang dan lebar balok itu ya tidak ngaruh ya. Dalam hal ini berarti ketinggian aja yang kita ini. Jadi volume itu diwakili oleh ketinggian, gitu ya. Oke. Berarti di sini 1,5 oke dikali ketinggiannya berarti H yang tercelup gitu HTC sama dengan 0,75 kali H totalnya. Oke, H totalnya berapa? 40 cm. Nah, berarti HTC-nya adalah oke 0,75 kali 40 dibagi 1,5 sehingga kita peroleh H tercelupnya adalah nah 0,75 itu kalau dikali 2 itu nanti jadi 1,5. Berarti ini sebetulnya bisa sama-sama dibagi ini sisa 2 gitu ya. Nah, berarti kalau ini 40 bagi 2 adalah 20 cm. Nah, jadi maka tinggi balok yang muncul di permukaan adalah berapa? Oke, nah ini yang tercelupnya 20. Karena yang tercelupnya 20, maka karena ini 40, maka yang muncul kan begini ya. Oke, balok tadi saya gambarkan ulang. Oke, nah kalau totalnya 40, ya kan totalnya 40 gitu kan. Oke, sedangkan yang ini 20, yang tercelupnya 20, maka yang muncul juga 20. Maka H yang muncul itu adalah 40 dikurang 20. Jadi 20 cm. Jadi jawabannya yang B ya, anak-anakku. Oke, itu terkait dengan soal yang pertama, persamaan hukum Archimedes selalu. Nah, persamaan ini ya untuk benda yang terapung. Oke. Oke, dan kalian juga harus ingat dari dua persamaan ini. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu masih sama ya, masih sama. Cuma di sini ada dua kasus ya. Ada dua kasus di mana misalnya gini, ini ada dua keadaan, ada zat A dan zat B. Nah, tapi intinya sama anak-anakku. Ini pakai hukum Archimedes ya. Oke, pakai hukum Archimedes. Kita tahu tadi sebetulnya bahwa ketika benda di dalam air pasti memiliki gaya apung dan gaya berat. Nah, itu yang harus kita tahu. Oke, kita baca soalnya dulu. Sebuah benda berbentuk balok dicelupkan dalam cairan A yang massa jenisnya berarti ini massa jenis cairan A ya. Berarti ini miliknya rho A gitu ya kan. Oke. Segini 900 kg per meter kubik, ternyata sepertiga bagian muncul di atas permukaan. Berapa bagian balok tersebut yang muncul jika cairan diganti cairan B yang massa jenisnya, oh ini berarti rho B ya, massa jenis cairan B. Oke, berarti rho B-nya adalah 1200 kg per meter kubik gitu ya. Nah, untuk ini kalau saya ilustrasikan jadi begini ya, anak-anakku.
Jadi begini kalau saya ilustrasikan, kalau ketika ditaruh di B maksudnya ya kan. Nah, ini jadi berapa yang muncul di permukaan ini ya. Segini ini berapa? Oke, segini ini berapa? Nah, ini tanda tanya ya. Kalau di sini kan di A sepertiga, kalau di B berapa gitu ya. Nah, untuk mengetahui itu maka kita harus mencari data row benda dulu. Row benda, kan row zat cair A ada, row zat cair B ada, row bendanya belum. Maka dari kasus A, di zat A ini kita bisa cari row benda. Kita analisis dulu gaya-gaya yang bekerja pada ini ya. Ada gaya apung tadi FA. Oke, ada FA ke atas gitu. Dan ada gaya berat W ke bawah gitu ya. W. Nah, dan sesuai ini pada zat A, ini kita tinjau zat A gitu ya. Oke. Maka FA, oke, FA itu sama dengan W. Nah, FA-nya seperti di soal sebelumnya adalah rho A, berarti rho zat cair A, kali volume benda tercelup, TC tercelup, kali gravitasi sama dengan rho benda, gitu kan? Karena M kali G ya. Volume benda tercelup, mohon maaf, volume benda total gitu. Saya hapus dulu ya. Oke, volume benda total, kali gravitasi. Nah, kita bisa coret gravitasinya. Maka tinggal rho A, zat cair A kali volume benda tercelup, ya kan? Rho B, oke, rho B-nya benda kali volume benda total. Oke, kita lanjut ke sini. Kita geser ke atas gitu ya. Oke, kita geser ke atas. Rho A-nya kita tahu 900. Oke, 900. Volume benda tercelupnya. Kalau ini sepertiga, maka yang tercelupnya adalah 2/3 ya. Dari volume total ya. Berarti kita cari 2/3 volume total gitu ya, kita tulis sama dengan itu rho benda yang akan kita cari di sini adalah rho bendanya. Oke, rho B kecil ya. Volume total juga. Nah, oke. Jadi kita bisa coret ini ya. Kita bisa coret. Oke, gitu. Kita coret sisanya apa? Ini 900. Kita coret juga ini 900 nih dengan 3 nih. Berarti sisa 3 kali 2 600 gitu ya. Oke, sama dengan rho benda. Nah, jadi kita sudah dapat nih rho bendanya dari kasus zat A. Oke, nah kemudian dari rho benda ini kita masuk ke zat B ya. Oke, di zat B ketika benda ditaruh di zat B, apa yang terjadi? Sama ya, gaya apungnya itu akan sama dengan gaya beratnya. Oke, jadi gaya apung FA-nya itu akan sama dengan gaya beratnya, W-nya, gitu ya. Nah, FA-nya itu berarti rho B, zat cair B, kali volume benda yang tercelup, kali gravitasi sama dengan rho benda sendiri, kali volume total benda, ya kan? Kali gravitasi juga. Nah, coret-coret rho zat cair B ini kita dapat rho B-nya berapa? 1200 ya. 1200. Nah, volume benda yang tercelup ini yang akan kita cari ya. Volume benda yang tercelup berarti yang ini. Oke. Ini adalah VBTC gitu. VBTC sama dengan rho benda kita udah dapat 600. Oke, 600 kali volume total. Gitu ya. Volume total benda. Oke. Nah, kita tahu ini kan tidak ada angkanya, volume total juga enggak, maka kan cukup perbandingan saja ya. Oke, maka kita bandingkan yang ini kita pindah ke sini atau karena kita cari yang tercelupnya, maka ini saya pindah jadi pembagian berarti 600 per 1200 volume total benda. Oke. Nah, kalau ini saya bagi sama-sama dibagi 100 atau sama-sama dibagi 600,
berarti tinggal volume benda tercelupnya itu sama dengan setengah volume total benda. Kalau yang tercelupnya, kalau yang tercelup ini adalah setengah volume total, maka yang di atasnya juga setengah. Karena 50%-nya, ya kan? Atau 50% gitu kan. Maka ini juga 50% gitu ya. Mungkin itu penjelasan untuk soal nomor 2, masih seputar hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes. Gaya apung dan gaya berat. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan untuk soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Masih sama, di soal nomor 3 ini kasusnya adalah masih tentang hukum Archimedes. Agar kalian lebih paham, maka saya ini 3 soal lah ya. 3 soal. Kita bahas tentang hukum Archimedes ini. Nah, di sini sebuah kapal mengambang di permukaan air laut. Dengan sebagian volume kapal tadi berada di bawah permukaan air. Nah, ini kasusnya masih sama kalau kita mau gambarkan. Ini ada laut misalnya. Ada kapal, maka sebagian dari kapal itu berada di tercelup gitu ya. Di bawah permukaan tadi ya, di bawah permukaan. Massa total kapal adalah 100 ton. Nah, M-nya berarti M kapal ini ya. M kapal ini 100 ton, maka volume kapal yang berada di bawah permukaan adalah volume yang berada di bawah permukaan, berarti ini yang ditanyakan adalah VBTC ya. Berapa volume benda tercelup? Nah, kita pakai logika yang sama dengan soal-soal sebelumnya. Kita pakai gaya apung ke atas dan gaya berat ke bawah. Maka kita pakai FA itu akan sama dengan W gitu ya. FA punya rumus rho zat cair kali volume benda tercelup kali gravitasi gitu ya kan. Terus W-nya adalah massa kali G ya. Karena ada massa, tadi ada massa total benda, maka kita pakai M kali G. Meskipun W ini punya rumus juga. W itu kan tadi seperti saya bilang M kali G. M-nya sendiri itu adalah rho benda kali volume benda total ya. Nah, jadi boleh ditulis seperti ini atau boleh seperti ini ya. Berikutnya adalah rho zat cairnya. Kita sudah tahu bahwa massa jenis air laut ini adalah 1 gram per cm kubik, atau kalau dibuat kilogram ini adalah 1000 kilogram per meter kubik gitu ya. Maka kita pakai yang 1000 karena ini meter ya. Pakai yang 1000. Ini G-nya kita coret dulu. Kali volume benda tercelup. Nah, sedangkan M-nya massa benda ini adalah 100 ton ya. M benda ini, M benda. M benda 100 ton. 100 ton itu berarti 100 kali 1000 kilogram gitu kan. Maka volume benda tercelupnya adalah 100.000 kilogram dibagi 1000. Coret. Maka VBTC-nya adalah 100 meter kubik. Jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Simple. Saya kira dengan 3 contoh soal ini kita sudah bisa membahas terkait dengan hukum Archimedes. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya anak-anak. Nah, di soal yang selanjutnya mungkin saya akan ini ya. Langsung saja nih mungkin sudah bisa kalau yang ini. Ini saya mohon maaf, ini saya hapus dulu. Ini saya naikkan. Saya naikkan ya, sebentar. Kita langsung ke soal ini saja. Ya, soal ini ya. Nah, soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini masih terkait dengan fluida ya. Tapi di sini adalah fluida yang mengalir ya. Fluida yang mengalir. Jadi
Di sini ada suatu pipa mengalirkan air dengan debit. Nah, oke. Kalau kita bicara fluida yang mengalir ya, fluida karena fluida ini bisa diam. Kalau fluida diam itu seperti ini namanya itu fluida diam. Tapi kalau ini saya kasih lubang gitu, oke. Misalnya kita kasih lubang maka dia mengalir, dia jatuh, maka ini jadi aliran fluida. Kita tahu misalnya kalau di dalam pipa, oke, itu juga ada aliran air misalnya. Nah, itu berarti ini adalah fluida yang mengalir atau fluida dinamis. Di fluida mengalir ini kita mengenal istilah yang sering akan kita jumpai yaitu istilah debit ya. Debit, oke. Nah, debit itu simbolnya Q besar. Nah, debit itu punya dua rumus ya. Oke, punya dua rumus. Yang pertama adalah Q itu atau debit itu adalah volume per waktu. Nah, jadi volume per waktu itu sama dengan debit volume zat cair ya. Misalnya kalau kita nampung zat cair di sini dalam waktu T gitu, maka volume V, maka debitnya itu adalah perbandingan volume per waktu. Misalnya per detik kita bisa menampung 100 meter kubik misalnya seperti itu ya. Oke. Yang berikutnya adalah debit itu juga punya rumus lain. Ketika misalnya air mengalir itu punya kecepatan aliran ya, punya kecepatan aliran V dan ini penampang ini punya luas penampang A ya. Oke, ini penampang A gitu. Kalau ini A1 misalnya ya kan, luas A1 ini A2, maka ini V1 ya, di sini adalah V2 ya. Oke. Maka debit bisa juga dirumuskan dengan rumus kecepatan aliran dikali luas penampangnya. Ya, ini debit. Jadi ada dua persamaan untuk debit dan kalau disatukan boleh itu berarti volume per waktu itu akan sama dengan kecepatan dikali A. Nah, biasanya soal-soal melibatkan persamaan ini. Baik, kita kembali ke soal anak-anakku untuk fluida ini. Kita baca lagi, sebuah pipa mengalirkan air dengan debit. Nah, kita ketahui bahwa debitnya itu adalah 0,2 oke, meter kubik per sekon. Masa air yang keluar dari pipa tersebut selama T-nya adalah 5 sekon. Itu berapa ya? 5 sekon. Masanya berapa? Oke, kita tahu bahwa pakai rumus ini yang kita ketahui yang kita bisa cari dulu adalah volumenya. Enggak apa-apa ya. Kita pakai rumus itu Q sama dengan volume per waktu. Maka volume adalah Q dikali T ya. Q-nya itu 0,2. Oke, T-nya kali 5. Berarti 1 ya. 1 meter kubik. Oke. Nah, untuk mencari masanya maka massa ini ada kaitan dengan volume, di mana massa itu sama dengan massa jenis dikali volume. Oke, berarti massa air itu sama dengan massa jenis air itu 1000 ya, 1000 kilogram per meter kubik itu dikali volumenya 1, maka massanya adalah 1000 kilogram. Ingat di sini rho air itu adalah 1000 kilogram per meter kubik ya, kubik. Nah, ini harus diingat ya, rho airnya segitu. Maka masanya adalah, nah ini untuk kasus debit. Oke, mungkin itu untuk bagian yang pertama ya. Nanti kita akan bikin video untuk bagian yang kedua anak-anakku terkait dengan pembahasan soal latihan soal fluida. Baik, sekian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.